Hai Gorgeous, ketemu lagi dengan saya Dr. Tessa Puspitasari, spesialis bedah plastik. Kali ini kita akan membahas mengenai liposuction daerah paha dan betis. Untuk mengecilkan paha dan betis secara konvensional, biasanya kita melakukan diet dan olahraga ya. Dengan diet biasanya tentunya kalori yang kita terima di dalam tubuh kita lebih kecil dibandingkan kalori yang kita butuhkan, sehingga lemak-lemak yang ada di deposit tubuh kita tentunya digunakan untuk tubuh kita sebagai sumber energi tambahan. Selain itu, dengan olahraga misalnya untuk paha, posisi squatting sangat disarankan agar mengecilkan dan mengencangkan otot-otot paha kita terutama di bagian dalam ya. Bisa kita lakukan liposuction. Liposuction pada umumnya adalah untuk contouring atau membentuk dan mengukir bagian tubuh yang deposit-deposit lemaknya tidak biasa. Misalnya di dalam tubuh kita lebih banyak deposit lemak kita ada di bagian paha. Jadi paha kita tidak secara estetis tidak proporsional dengan bagian tubuh kita yang lain, sehingga cocok untuk dilakukan liposuction. Untuk betis, biasanya komponen yang paling utama di daerah betis adalah otot, sehingga tidak terlalu banyak lemak yang bisa kita dapatkan di daerah betis. Untuk mengecilkan otot, misalnya bisa dengan cara lain, contohnya dengan botox di bagian betis. Tentunya memang memerlukan unit botox yang cukup besar ya. Fakta yang menarik mengenai liposuction adalah bahwa liposuction itu tidak digunakan untuk mengurangi berat tubuh seseorang. Biasanya kita menggunakan liposuction sebagai upaya kita untuk mengukir atau mengecilkan bagian-bagian tubuh dengan deposit lemak yang berlebih dan hanya di daerah tertentu, bukan untuk keseluruhan tubuh. Misalnya hanya di bawah paha bagian dalam, atau misalnya di lengan bagian atas, atau di bagian perut dan pinggang. Jadi tidak dilakukan dalam kondisi untuk menurunkan berat tubuh kita secara keseluruhan. Hal yang diharapkan dengan melakukan liposuction tentunya adalah berkurangnya deposit lemak pada daerah-daerah tertentu. Misalnya untuk daerah paha, tentunya kita bisa mengharapkan lingkar paha kita menjadi lebih kecil. Kemudian misalnya untuk bagian perut, tentunya kita mengharapkan lingkar perut yang mengecil juga. Untuk mempertahankan hasil liposuction, tentunya kita harus memiliki gaya hidup yang baik ya. Jika kita kembali ke pola kebiasaan hidup kita yang buruk, mengkonsumsi makanan-makanan dengan kalori yang sangat berlebihan, tentunya bisa terjadi penumpukan kembali lemak-lemak di daerah-daerah tersebut. Sehingga kita selalu menyarankan setelah operasi liposuction selalu dilakukan maintenance dengan olahraga yang teratur dan treatment-treatment tambahan seperti radiofrekuensi dan yang lain-lain. Oke, sekian Q&A kita kali ini. Sampai ketemu di session selanjutnya. Stay healthy. Bye gorgeous.